Oke, Wan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Eh, Puan-tuan, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah berulang kali sebenarnya sudah sering kita mengkaji ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini, tapi sekali lagi di hadapan Al-Quran kita ini mestilah seperti gelas yang kosong, karena apalagi setiap kita berangkat dari niat yang suci, keinginan yang tulus untuk benar-benar mendapatkan ibrah, mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah dari Al-Quranul Karim, tidak akan pernah ada selesainya. Dan dengan niatan itu juga kita ingin renew lagi apa yang sudah pernah kita pahami dari surah Al-Baqarah 185 yang berkenaan dengan Ramadan. Yang kedua, ini penting untuk dikaji kembali karena kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Karena itu kita ingin sekali lagi punya motivasi yang lebih kuat lagi tentang Ramadan, dan kita ingin benar-benar Ramadan itu dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Tanpa berpanjang kita lihat dari ayat Al-Baqarah 185 insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita awali dari kata syahrun. Kata syahrun berasal dari kata, sebenarnya sudah masuk ke dalam bahasa kita, yaitu kata masyhur. Ya, sesuatu yang well known, sesuatu yang manifest, sesuatu yang nampak, namanya masyhur. Karena itu kalau orang masyhur karena kecantikannya, nampak, semua orang tahu. Dari kata itu diambil kata atau tersohor. Misalnya, tersohor sebenarnya juga dari kata syahrah ini, syuhrah, ya. Cuman lagi-lagi orang Indonesia, orang Melayu samalah. Kita ini tidak mau pakai ilmu tajwid, ya, tidak mengatakan syahrun, ya. Tersohor, masyhur, biasa saja, kita tidak sesuai dengan huruf-huruf. Dari kata itu diambil. Nah, kenapa bulan itu menggunakan kata syahrun di dalam bahasa Arab? Karena orang Arab itu sangat, sebenarnya bukan hanya orang Arab, semua orang zaman dahulu, terutama di masa agricultural stage, itu manusia memang amat sangat tergantung dengan alam, dan hubungan mereka dengan sesuatu yang heavenly bodies itu memang sangat kuat sekali, ya. Apalagi tergantungnya mulai dari untuk menunjukkan arah, musim dan segala macamnya, terutama bulan. Apalagi masih ada kepercayaan yang dikaitkan antara heavenly bodies itu dengan apa yang ada di dunia, ya, sehingga sangat kuat. Terutama juga di Arab juga demikian. Karena itu kalau munculnya bulan dan segala macam, mereka sangat familiar. Dari situ kemudian kata syahrun itu dirujukkan kepada munculnya the new moon, ya, atau hilal kita bilangnya awal itu namanya syahrun. Nah, orang Arab itu menarik kalau kita ternyata lihat, ya, mulai nama dari hari, ya, sampai bulan itu terjadi perbedaan. Ini saya contohkan sedikit, kita tidak sedang membahas detailnya, hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Ini nama-nama sebelum datangnya Islam, 7 hari. Hari Al-Awwal, Al-Ahwan, ya, Jabbar, Ad-Dabbar, Al-Mu'nis, ini semuanya hari. Hari Ahad dulu disebut hari awal. Ya. Jadi kalau untuk hari yang kita pakai, misalnya Monday, Tuesday, dan seterusnya, itu kan dikaitkan dengan dewa-dewa Yunani sebenarnya. Ya, semua mulai dari Sunday, Monday, dan seterusnya itu semuanya adalah dikaitkan dengan dewa-dewa Yunani. Termasuk galaksi, name of galaxy juga dikaitkan dengan nama-nama mitologi, Greek mythology, ya. Karena itu ada Milky Way dulu, karena si ratu dulu tiba-tiba punya anak di sampingnya, dan dia kaget anaknya siapa, itu dilempar ke bumi. Dan itu jadi Milky Way, misalnya galaksi, itu Greek mythology. Ya.
Oke, ini nama-nama untuk hari dahulu, kemudian diganti di Islam, kemudian jadi Al-Ahad, Itsnin, Tsulatsa, dan seterusnya itu. Untuk bulan, awalnya dulu namanya yang di sini. Ya, misalnya Muharram disebut Mu'tamir, Najir, Khawwan, Wabson, itu dulu orang Arab jahiliyah. Kemudian di masa Islam kita mengenal ini Muharram, Safar, dan cara penamaannya itu disesuaikan dengan keadaan alam sebenarnya dan keadaan masyarakat Arab saat itu. Ya, misalnya Safar artinya kosong, empty, karena juga dikaitkan ke saat daun-daun berguguran, ya Rabiul Awal, first spring, dan seterusnya lah, sampai kemudian ada Sya'ban, ada Ramadan, yang artinya nanti extremely heat, ya, atau Ramadan. Oke, kita balik lagi sekarang itu kata syahrun, Selanjutnya kata Ramadan. Kata Ramadan, sebelum kita lihat ke konteksnya. Oke, kata Ramadan itu berasal dari kata romdo. Ya, berasal dari kata romdo yang artinya hararah atau panas. Dari kata romdo artinya panas. Yang menarik, kata ini kemudian dibentuk intensif dengan tambahan an menjadi Ramadan. Nah, tentu saja maknanya menjadi amat sangat panas. Yang menarik untuk kita pikirkan, kalau orang Arab ngomong amat sangat panas, tentu saja mungkin double dari orang GL bilang panas kan gitu, karena four season mereka dan tentu amat sangat panas. Maka Ramadan itu adalah bulan yang amat sangat panas. Ya. Jadi summer yang berada pada puncaknya, begitu amat sangat panas disebut dengan Ramadan. Nah, yang menarik, tidak semua bulan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Rajab tidak disebut. Nah, yang harus kita perhatikan pertama kali sekarang adalah kalau Allah itu menyebut nama sesuatu, mesti ada hikmah di baliknya. Misalnya tidak semua hari disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Sabat disebut misalnya. Menarik, Ats-Tsulatsa tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Arbi'a, Rabu tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim misalnya. Hari-hari tidak semua disebut. Bulan juga tidak semua disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Ramadan disebut. Karena itu kita penting merenungi kenapa Allah menyebut Ramadan. Kok cukup saja bulan saja misalnya. Ini penting untuk kita renungkan, terutama untuk kita ambil ibrohnya. Kenapa Al-Qur'an menggunakan istilah yang dipakai di dalam membicarakan tentang puasa Ramadan ini atau bulan Ramadan ini. Yang pertama, sekarang kita lihat setelah kita tahu makna dari syahr sama Ramadan, kalau kita lihat susunannya, kalimat ini syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Gini kalimatnya, oke? Karena yang sana itu sudah potongan yang lain lagi. Oke, kita lihat dulu yang di sini. Kita letakkan di sinilah. Oke, sebentar. Kalau kita terjemahkan secara literal, itu kan menjadi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ada berbagai redaksi yang bisa kita gunakan, misalnya diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oke. Kira-kira kalau kita lihat sekilas, mana yang lebih baik susunan kalimatnya? Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mana yang lebih precise, lebih singkat, lebih memudahkan untuk memahami? Tentu kalimat yang kedua. Misalnya kan sebenarnya bisa dipakai misalnya unzila Al-Quran fi syahri Ramadan. Unzila Al-Quran fi syahri Ramadan. Clear, tidak menimbulkan kerumitan seperti model kalimat ini. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kenapa Allah membuat kalimat yang a bit complicated kalau kita pikirkan itu? Kenapa kok diawali dengan, kita ini kalau bahasa standar, kan mestinya subjek, baru verb, baru objek, baru kalau kita mau ngasih komplement, dikasihlah di belakangnya. Misalnya saya pergi ke Malaysia bulan lalu, nah, misalnya.
Mestilah di bulan Ramadan misalnya. Tidak mungkin bulan Ramadan saya dahulukan. Di bulan Ramadan saya pergi ke Malaysia. Tidak, apa namanya, tidak normal karena kita mestinya meletakkan di belakang. Nah, pola yang kayak begini ini mestinya memantik kita untuk berpikir. Kenapa Allah mengawali dengan bulan Ramadan? Salah satu ibrohnya adalah karena memang yang mau ditekankan adalah bulan Ramadan itu sendiri. Nah, oke, yang mau ditekankan adalah bulan Ramadannya. Jadi kalimat ini sebenarnya ingin menjelaskan bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, kalau kalimat yang kedua kita pilih, misalnya diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka tekanannya apa? Turunnya Al-Quran. Jadi empasisnya itu, penguatannya adalah diturunkannya Al-Quran untuk kalimat yang kedua. Tapi untuk kalimat yang pertama, kalau bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, berarti perhatian kita mestinya kepada apanya? Bulan Ramadannya. Bukan kepada diturunkan Al-Qurannya dulu. Karena Allah mau mendefine, mau mengarahkan pikiran kita, kalau kita kepingin mendefinisikan bulan Ramadan itu apa sih? Kira-kira begitu. Itu hikmah yang pertama. Jadi ini sebenarnya seakan-akan Allah mau membuat mindset kita, kalau misalnya kita mengenal kata Ramadan, lah kita tahu definisinya. Kira-kira begitu. Dan siapa yang mendefinisikan? Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita mendefinisikan Ramadan dengan cara kita sendiri. Sebagai bulan puasa, sebagai bulan yang menghabiskan duit, karena makanan harus berubah misalnya. So many definition on what is Ramadan, itu masalahnya. Lah Allah itu mau kita itu diarahkan untuk how to define Ramadan, kira-kira begitulah. Karena itu kalimatnya Syahrul Ramadan dikedepankan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini selama ini Al-Quran itu hanya memberitahukan turunnya Al-Quran itu di waktunya, ya, bukan di bulannya. Harinya tidak dikatakan oleh Al-Quran, harinya tetap dibikin gaib sampai detik hari ini. Ya, waktu dikasih tahu oleh Al-Quran. Misalnya kita lihat di surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat kedua kalau saya tidak keliru ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ya, Quran menyebut bahwa Al-Quran itu diturunkan di Lailatul Mubarakah. Oke. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan tafsir, ada yang menyatakan ini nisfu Sa'ban, ya, sebagian ulama menyatakan ini adalah malam turunnya Al-Quranul Karim yang disebut dengan Lailatul Mubarakah. Misalnya lagi di surat Al-Qadar, Allah ngasih tahu waktu turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar istilahnya, Lailatul Qadar. Questionnya adalah, di mana Lailatul Mubarakahnya itu? Dan di mana Lailatul Qadarnya itu? Nah, surah Al-Qadar dan surah Ad-Dukhan itu dijawab di Al-Baqarah 185. Yaitu Lailatul Mubarakahnya itu, Lailatul Qadarnya itu ada di dalam Syahrul Ramadan. Karena Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Makanya tafsir Quran bil Quran akibatnya adalah, oh berarti turunnya malam turunnya Al-Quran itu yang disebut Al-Quran dengan Lailatul Qadar, yang disebut Al-Quran dengan Lailatul Mubarakah terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu poinnya. Nah, sekarang Allah semakin membukakan karena memang dibikin sembunyi Lailatul Qadar itu awal turunnya Al-Quranul Karim, ya, karena itu misalnya enggak cukup waktu kita punya, misalnya dikasih waktunya kapan, apa malam awal, malam tengah, malam terakhir, sepertiga malam terakhir, we don't know. Ya, tapi yang jelas kita lihat sekarang Allah ngasih tahu bulannya, Syahrul Ramadan. Itu maknanya kenapa susunannya dimulai dari Syahrul Ramadan. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Ramadan artinya tadi adalah sesuatu yang sangat panas. Ya, bulan yang sangat panas. Karena masanya sangat panas. Ini kalau kita pikirkan, Allah itu menurunkan Al-Quran tentu dengan
tujuan bilhaq ya, dengan tujuan yang tepat dan seterusnya. Oke. Kalau kita pikirkan jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ratusan tahun ya. Kalau saya tidak keliru 600 tahun, kalau saya tidak keliru, correct me if I'm wrong. Oke. 600 tahun lamanya, distance-nya. Jadi dunia saat itu, our world saat itu tidak memiliki, kita tidak memiliki divine guidance, katakanlah. Ada Taurat, ada Injil, ya, tapi has been corrupted. Oke. Nah, sekarang kita pikirkan, kalau kita mau menggambarkan suasana peradaban saat itu, ketika kita sudah tidak ada nabi yang diutus. Dulu mas selalu ada nabi terus, misalnya ya, habis Nabi Musa, terus sampai ke Nabi Isa, tapi masa fatrah tidak ada nabi, terutama di tempat yang sama sekali tidak kesentuh dengan peradaban, yaitu Makkah, itu benar-benar menggambarkan suasana kekeringan secara spiritual. Benar-benar menggambarkan suasana kematian secara spiritualisme. Nah, gambaran suasananya itu sebenarnya matching dengan kalimat Ramadan. Dengan kata Ramadan yang dipakai. Karena Ramadan itu amat sangat panas. Dan orang kalau sangat panas, apa yang mereka butuhkan? Water. Yang dia butuhkan air. Dari mana sumber air? Dari atas kita. Dari atas kita. Allah itu seakan-akan mau menggambarkan ini momentum yang paling tepat. Memang di saat yang paling panas-panasnya, saat peradaban mati, saat tidak ada bimbingan secara ruhaniah dengan baik di dunia saat itu. Gambarannya secara simbolik digambarkan dengan Ramadan. Digambarkan dengan Ramadan. Sehingga begitu Ramadan orang membutuhkan air dari atas sana. Ya, kapan hari kita, misalnya Al-Quran misalnya menggambarkan, terlalu banyak contohnya dalam Al-Quran gambaran semacam ini. Misalnya di surah Yasin yang kita ketahui bersama, wa ayatul lahumul ardul maitah fa ahyainaha ya fa akhrajna minha habban faminhu yakulun, kata Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kita pikirkan peradaban itu saat itu enggak ada divine hidayah. Karena itu gelap, dhalalah dia. Kalau gelap yang dibutuhkan an-nur, cahaya yang dibutuhkan. Oke. Atau gambarannya kalau terlalu panas mati semuanya, kering. Ibaratnya seperti al-ardul mayyit ya, dunia yang mati. Yang dia butuhkan al-ma agar melahirkan al-hayah at-thayyibah. Al-Qur'an misalnya menggambarkan wa ayatul lahumul, dan tanda kekuasaan Allah yang sangat agung itu buat mereka semuanya adalah al-ardul maitah, tanah yang mati. Kenapa tanah mati? Karena Ramadan. Karena panas, semua mati, rumput mati, ya akhirnya menjadi ardul maitah. Sebenarnya Allah itu tidak hanya bicara tentang tanah yang mati, tapi juga bicara tentang hati yang mati, kemanusiaan yang mati saat itu, civilization yang dead. Karena itu sekarang trennya hari ini orang menyebut empathic civilization sekarang ya, karena orang sekarang mau menciptakan, kalau kita baca tren istilah sekarang yang lagi dipakai adalah empathic civilization. Ya, menarik. Ini yang karena berangkat dari kisah di Perang Dunia Pertama, kalau kita masih ingat ketika tentara Jerman tembak-tembakan terus dengan tentara sekutu, ya dari Prancis, Inggris dan segala macam, padahal untuk kepentingan politik yang di atasnya itu. Tapi yang menarik, malam itu ketika tanggal 25 Natal, mestinya mereka adalah hari keluarga, seperti kita lah malam hari raya. Tentara itu mulai berpikir, ini apa yang kita lakukan? Kenapa kita tembakan terus-menerus? Untuk kepentingan siapa sebenarnya kita ini berperang? Di World War First World War ya. Yang menarik, itu kan ini kan cerita yang sangat terkenal sekali ya. Ada salah satu tentara yang kemudian dia lepaskan senjatanya dan dia menyanyi Natal itu, yang kemudian disambut oleh semuanya. Jadi saat itu, malam itu, musuh antara sekutu sama Jerman, yang menarik, dua-duanya tidak ada yang saling tembak-tembakan, malah berpelukan, nangis semuanya. Karena hari itu ngingat Natal.
Jadi seburuk-buruknya manusia sebenarnya dia masih punya empati. Besoknya perang lagi mereka. Menarik. Nah, itu kira-kira gambaran zaman itu. Ya, peradaban mati, hatinya manusia kering, yang kalau digambarkan Al-Quran, ardul maitah. Siapa yang bisa menghidupkan kalau sudah ada ardul maitah? Ahyainaha, kami yang menghidupkan, kata Allah. Kalau sudah dihidupkan dengan air, nanti akan muncul apa? Wa akhrajna minna habban. Dan kami munculkan darinya habban, benih-benihnya. Benih muncul, jadi sprout, sprout jadi pohon, pohon mengeluarkan buah, faminhu ya'kulun, maka darinya kamu akan memakan. Jadi kehidupan kemudian. Nah, Allah itu ingin reviving the humanity. Melalui apa? Sending down the Quran. Itu poinnya. Kenapa Al-Quran menggunakan Syahru Ramadan. Nah, sekarang kita masuk lagi sekarang. Karena konteks ayat ini adalah menjelaskan tentang bulan Ramadan di awal, yang menarik ada dua cara Allah menjelaskan Ramadan di ayat ini. Pertama, karena empasisnya sebenarnya kita mau diantarkan how to define Ramadan, maka Ramadan yang pertama dijelaskan itu kalimatnya ini, alladzi unzila fil Quran. That the first definition. Baru yang kedua, ini yang kedua. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, ini definisi yang kedua yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, maka jika kalian menyaksikan hilal bulan Ramadan, puasalah. Jadi Quran memberikan kita dua definisi setiap kita mengingat Ramadan. Setiap kita akan mendatangi Ramadan. Satu, dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, dia adalah bulan kita diminta untuk berpuasa. Nah, jadi puasa itu, kalau kita lihat sekuennya, itu justru diletakin kedua. Cara Allah mengenalkan terhadap bulan Ramadan, itu diletakin ke yang kedua. Ya, sebagaimana yang saya tulis di sini, jadi cara Al-Quran mengenalkan bulan Ramadan itu, justru yang pertama adalah sebagai Syahrul Quran dulu. Baru setelah itu Syahrul Syiham. Ya. Jadi itu yang harus ada di kepala kita. Kalau kita mau memahami Ramadan dengan cara berpikir Al-Quranul Karim. Jadi setiap Ramadan yang mestinya ada di otak kita pertama kali adalah Al-Quran. Setelah itu baru puasa. Setelah itu baru puasa. Karena cara Al-Quran mengenalkan begitu. Nah, sekarang Quran yang dikenalkan itu oleh Allah dikenalkan dengan kalimat alladzi unzila fihi. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya. Sekali lagi, makna anzala kita sudah berkali-kali ya, saya tidak mengulang lagi, menunjukkan makna sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Ya, meskipun sekali lagi bicara tentang arah itu amat sangat susah ya, apalagi kalau kita kaitkan nanti dengan Allah, kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati. Sekali lagi, ini simpelnya gini simpelnya. Kita ini harus tahu bahwa space and time itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak keliru ya cara kita memahami. Ini adalah ciptaan Allah. Karena ciptaan, Allah tidak bergantung dengan space and time. Oke. Sebagaimana yang pernah kita bicarakan, dulu sebenarnya sebelum ada alam semesta, tidak ada apa-apa yang kita sebut dengan nothingness. Oke. Karena tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa, kemudian muncul apa yang kita sebut dengan Big Bang. Kalau dalam sains. Oke. Setelah Big Bang, nanti baru muncul ya materi dan segala macam itu. Baru nanti muncul space. Space itu kalau mau kita sederhanakan dalam matematika, yaitu adalah panjang sama lebar. Ya. Panjang, lebar, sama tinggi. Ya. Sama tinggi. Atau yang kita sederhanakan menjadi volume. Oke. Karena sekarang ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya. Nah, itu namanya volume. Kalau sudah ada volume, maka kemudian muncul waktu. Baru time itu muncul. Oke. Kalau kita pakai dimensi, berarti ini kan dimensi panjang sama lebar namanya dua dimensi.
Kalau kita beli lukisan yang tidak three dimension, yaitu seperti kertas saja. Dia hanya punya panjang dan lebar. Tapi kalau kita nonton YouTube, itu namanya volume. Karena itu dia three dimension. Ya, tetapi begitu ada space, muncul waktu. Namanya time. Lah, sains kita hari ini itu kalau kita belajar di fisika modern, orang sudah katanya itu sudah ada 11 dimensi. Coba kita pikirkan itu. Terus kayak apa itu? Lah, kalau kita pikirkan surga neraka itu waktu sudah tidak ada, time collapse di surga neraka, ya. Di alam sana itu time sudah collapse di sini. Nah, yang menarik untuk kita pikirkan adalah di surga itu sudah tidak ada waktu. Karena itu kita tidak menua. Karena itu tetap saja nanti insya Allah, oh I am the most masculine person misalnya. Misalnya saya akan 30 tahun terus saya. Tidak pernah tua, ya nggak tidur. Misalnya di Quran, manusia di surga nanti digambarkan tidak tidur. Kenapa? Kita ini terpengaruh oleh hidup kita di dunia. Kita tidak bisa keluar dari ini. Mikirnya ruangan itu ya cuma ini. Ada space, ada time. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Coba kita main-main ke space sana, ke ruang angkasa, otak kita akan berubah. Ternyata ada dimensi yang lain, another dimension. Apalagi kalau kita bisa masuk ke alam jin, ke alam ruh, dan segala macamnya. Sudah berbeda lagi. Ya, itu yang menarik nanti kalau kita perhatikan, kita harus memahami kata unzila itu dari situ. Kenapa? Karena unzila itu nanti menunjukkan dia tidak berasal dari our dimension, which is space and time. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang Allah, kita harus melepaskan dari sini karena ini semuanya adalah makhluk. Waktu makhluk, ya, dan seterusnya, space makhluk dan seterusnya. Oke. Sekarang kita turunkan. Dan kita ini punya kesadaran begini, kalau kita mendapatkan something sebagai hadiah, semakin jauh kita ini respect. Kalau KH mengirim sesuatu kepada saya dari Malaysia, dibanding saya mendapatkan sesuatu dari Surabaya, tentu saya akan berikan respect yang lebih tinggi. Ini dari Malaysia ini, KL ini, lah gitu. Karena sesuatu yang jauh itu secara otomatis akan membuat kita jauh memberikan respect. Sekarang bayangin kalau kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bernama Al-Qur'anul Karim. Dia bukan berasal dari earth, dia berasal dari above seven heaven. Bayangkan itu, dari Lauh Mahfud. Itu saja mestinya cukup membuat kita wow, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya. Diturunkan dari jauh sekali itu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Kan itu Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa sudahlah, kalau sudah punya Al-Quran, huwa khairun mimma yajma'un. Nabi Musa digambarkan misalnya di surat Al-A'raf ya. Walamma ja'a limiqatina, ketika Musa sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah kemudian berbicara kepada Nabi Musa. Ya Allah, betapa indahnya ya. Musa ada arrangement dengan Allah SWT, waktunya, tempatnya, kemudian Nabi Musa naik ke Gunung Tursina itu. Dan kemudian Allah mulai speak to him directly. How? Tidak usah dipikirkan lah, lagi-lagi. Jangan bicara, kita tidak tahu lah, itu beyond our imagination even. Oke? Gini aja, wong surga neraka saja kata Allah, mikir kayak apapun kita, berimajinasi kayak apapun kita, tidak sesuai itu dengan kenyataan surga dan neraka nanti. Karena beyond our imagination, apalagi kita berpikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang menarik, Musa itu sangat senang. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Dan Musa kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 144 kalau saya tidak keliru. Apa katanya Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku.
Walakin dzur ilal jabal, akan tetapi kamu lihat gunung itu. Ya. Fa in istaqarra makanahu, kalau misalnya gunung itu tetap ada di tempatnya, ya, maka saufa tarani, kamu mungkin akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, maka ketika Allah menampakkan manifestasi Allah, bukan Allahnya sebenarnya masih, ini manifestasinya hanya, ya. Tajalla rabbahu ja'alahu dakka, gunungnya hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa tersungkur pingsan. Falamma afaqa, maka ketika Musa kemudian bangun dari pingsannya, baru Musa menyatakan, Subhan, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang beriman pertama kali. Untuk nunjukin, I'm cross the limit. Ya, ya ini wajar lah, kenikmatan spiritual dan seterusnya. Terus Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan ayat ini, apa kata Allah? Qala, kata Allah, berkata kepada Nabi Musa, inni stofaituka birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilihmu, ngalahin semuanya yang ada di dunia itu. Kamu yang saya pilih disebabkan dua hal, karena risalah dan karena kalamullah. Fakhud ma'ataituk, cukup ambil itu saja, sudah. Ambil kalamullah itu yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin. Dan be thankful, bersyukurlah. Nah, sekarang kita ini mestinya begitu ketika mendengar kalimat alladzi unzila ilaik, alladzi unzila fih. Allah nurunin Al-Qur'anul Karim kepada kita manusia dari above seven heaven. Terus kita mau minta yang lain lagi. Padahal yang ini saja kita tidak syukuri dengan baik. Mari kita renungkan itu. Khud ma'ataituk. Allah memilih kita bukan karena ketampanan, kecantikan, harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki. No. Birisalati wa bikalami. Karena Al-Quranul Karim. Khud ma'ataituk. Ambil itu. Apa yang diberikan kepadamu. Pada konteks kita, Al-Quranul Karim. Wa kum minasyakirin. And rejoice. Be happy. Dengan itu. Nah, Allah ngenalin itu. Jadi Ramadan itu bulan kamu dapat hadiah dari Allah berupa Al-Qur'anul Karim. Show your happiness, your joy. Senanglah dengan itu. Karena kita mendapatkan Al-Qur'anul Karim. Mendapatkan Al-Qur'anul Karim. Itu kesannya. Dan tentu saja tidak hanya senang karena kita mendapatkan, tapi how we use the gift itu. Utilize itu dan segala macamnya. Kalau Kak H misalnya, kalau saya mengirim avocado ke Kak H, ke Malaysia katakanlah, terus sampai di sana sama Kak H ini apa ini, terus dibuang ke ke bins misalnya, tentu saja saya merasa gimana ini, saya sudah jauh-jauh mengirim dari Malang, ya habis banyak untuk sendingnya karena susah wrappingnya dan segala macamnya lah. Tapi sampai di sana disia-siakan sama KH. Nah, even makan, malah dibuang saja. Kecewa saya. Sekarang renungkan, Allah menurunkan Al-Quranul Karim, sudah seperti itu, apa yang kita lakukan dengan Al-Quranul Karim? Nah, karena itu nanti pertanyaannya, semua orang akan bertanya, terus kalau saya dapat something itu, ini buat apa? Kan gitu, orang harus tahu. Sama lah, kalau KH ngirim sesuatu sama saya, next question adalah, ini mau saya apakan? Memang bisa digunakan apa ini KH? Kan itu nanti lihat, setelah ini Allah bicara apa? 3 fungsi Al-Quranul Karim. Karena memang setelah kalau kita ini merespon ya pemberian Allah itu, anugerah Allah itu, mestinya kemudian kita dilanjutkan bagaimana kita dengan secara sempurna menggunakannya. Karena kita ingin menghormati pemberian. Kan begitu. Tapi kalau kita tidak, itu berarti kita menyanyiakan pemberian dari Allah SWT. Karena itu nanti 3 poin itu yang harus benar-benar kita fahami. Hudal linnas, bayyinatin minal huda, sama furqan. Karena itu sebenarnya poin paling pentingnya nanti. Setelah kita menyadari fungsi alladzi unzila fihil Qur'an. Oke. Kata Quran, saya mau cepat ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dalam riwayat, semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Misalnya Suhuf Ibrahim diturunkan di awal Ramadan, Taurah di 6 Ramadan,
Injil diturunkan 13 Ramadan. Ya, Al-Quran kalau pakai hadis ini di hari ke-24 Ramadan dan seterusnya. Ya, untuk nunjukin betapa hebatnya bulan Ramadan ini. Oke. Nah, sekarang kata Quran. Quran itu minimal kalau kita lihat dari asal-usulnya ada 3 di kalangan para ulama. Ya. Satu, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Bahwa Quran itu dianggap sebagai proper noun. Dia tidak punya asal. Ya Quran, ya Quran. Seperti Injil, seperti Zabur. Tidak punya derivasi dia. Karena dia seperti isim alam, proper noun. Ya. Jadi kayak Imam Syafi'i menyatakan itu. Quran, ya Quran. Dah. Nah, yang lain menyatakan dari kata qara'a, maknanya 2, satu makna membaca, yang kedua makna mengumpulkan, al-jam'u. Ya. Nah, karena itu kata qara'a maksudnya Quran nanti sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang di dalamnya mengumpulkan ayat demi ayat menjadi surat dan menjadi satu Quran. Di dalamnya mengumpulkan semua petunjuk ilahiyah, mulai dari yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama. Dia mengumpulkan semua isi-isi materi-materi yang di dalamnya menjadi satu kesatuan utuh. Itu disebut dengan Quran. Oke. Yang menarik juga dari kata Quran ini muncul kata al-Qur'u, misalnya salah satu quru, ya, yang maknanya suci atau haid. Ya. Ada kalimat yang mendua ya, salah satu quru, 3 kali sucian atau 3 kali haid. Maka sebagian ulama menyatakan kata qara'a itu membaca dalam pengertian yang lebih luas, baca kapan saja, dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci, baca saja. Karena kalau qara'a itu sebenarnya memang maknanya lebih luas. Oke. Yang terakhir menyatakan berasal dari kata corona. Nah, tapi bukan coronavirus ya, corona. Dari sini muncul kata korin, ya, close friend, ya, to join, to associate, ya, dan seterusnya. Nah, makna ini semuanya, kemudian kata Quran itu dibentuk juga intensif dari kata kiroatan, qara'a yaqra'u kiroatan, wa Quran, terus dikasih an belakangnya menjadi Quran. Sehingga maknanya menjadi abundant recital. Dari maknanya saja kita sudah dapat poin 1. Harus diapain berarti Quran? Baca. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kapan? At any time. Kumpulkan itu. Bukan hanya baca, di dalamnya ada isi-isinya. Yuk kumpulin itu di mana? Fi suduril ladina amanu, di dalam dadanya. Dari maknanya ketika Al-Quran mengurutkan, oh ini berarti something to be recited, something to be read, kan gitu. Karena itu kemudian unzila fihil Quran. Nah, tugas pertama yang harus kita pikirkan sekarang menjelang Ramadan. Berapa kali kita baca Al-Quran? Berapa banyak kita baca Al-Quran? Ya, adakah kita punya waktu khusus untuk menikmati Al-Quranul Karim? Karena namanya saja Al-Quran. Kalau namanya makanan, ya makan. Kalau namanya minuman, ya diminum. Namanya Quran. Namanya sesuatu yang harus dibaca. Dan kita tidak membacanya. Come on, itu mikirnya. Menarik Quran itu. Jadi karena itu Allah menyatakan unzila fihil Quran. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Poin kedua yang harus masuk di dalam otak kita, hudan linnas. Saya ngingatin kembali rumus yang dulu pernah kita kaji, tapi insya Allah saya suudzon sudah lupa, terutama Kak H, pasti lupa udah. Rumusnya adalah at-tangkir fil Quran ya'ti lit-ta'dim awit tahkir spesiakil ayah. Isim nakiroh, kata benda yang tidak tertentu, ya, seperti hudan, depannya tidak ada al, oke, depannya tidak ada al, terus ditambahi tanwin di belakang, bunyi an, in atau un, namanya bentuk nakiro, at-tangkir. Di dalam Al-Quran datang dengan 2 tujuan, fungsinya 2. Satu litakdim, untuk pengagungan, yang kedua litahkir, untuk pengkerdilan. Jadi bisa diagungkan, bisa menjadi dikerdilkan, dikecilkan maknanya. Kalau kita menggunakan nakiro. Bagaimana menentukannya? Tergantung lihat konteksnya. Kita ambil contoh satu. Misalnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun.
Sebentar. Oke, mohon maaf. Misalnya walakum fil qisas, dan bagi kalian fil qisas, ya, di dalam hukum qisas itu hayatun. Hayatun itu nakirahnya. Kehidupan, ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai ulul albab, agar kalian semuanya bertakwa. Oke. Jadi di dalam kisos itu buat kalian ada kehidupan yang amat sangat agung. Maksudnya, kisos ini berkenaan dengan aturan hukum. Kalau ada orang membunuh, kita biarkan, yang terjadi adalah bukan saja menyakiti ahli waris atau keluarga yang orangnya dibunuh, tapi nanti akan merusak semua sisi kehidupan. Karena rusak nanti, tidak akan ada lagi hayat. Tidak akan ada hayat. Karena itu, menegakkan keadilan, terutama pada kasus kisos, itu sebenarnya adalah kita mikirnya kalau ada orang membunuh, kita bunuh lagi. Itu seakan-akan kan tidak ada hayat. Waduh, dibunuh lagi, berarti makin pembunuhan. Tapi hakikatnya kalau kamu mau berpikir, ya maksudnya, di dalam kisos itu sesungguhnya terdapat kehidupan yang sangat agung. Justru itulah kalau kita mau menciptakan kehidupan yang benar-benar hidup. Karena kalau kamu tidak menciptakan itu, tidak ada kehidupan. Karena yang ada adalah siapa yang kuat yang akan mengalahkan yang lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Justru the real life itu start dari mana? Enforcement of law enforcement. Itu maksudnya. Sehingga menarik kalau kita renungkan, iya ya, kalau tidak ada aturan, kalau yang kuat yang bisa menang, bisa kita sebut itu sebagai sebuah real life. Tidak ada. Karena sebenarnya tipu-tipu semuanya, orang takut, tunduk, padahal di dalam hatinya dia tidak ada ketundukan, tidak ada freedom di dalamnya, tidak ada kebebasan di dalamnya, dan itu bukan real hayat. Tidak real hayat. Maka hayatun di sini fungsinya litta'dzib. Oke. Yang kedua, contoh dari tahkir. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Bu'dan itu tangkirnya. Ya, nakirahnya. Ini kisah umatnya Nabi Nuh, ya, dikatakan kepada bumi abli'i ma'ak, keluarlah. Air yang dari bumi suruh keluar. Air yang dari langit suruh turun. Masya Allah, ya. Makanya banjirnya jadi gila karena air yang di bawah suruh keluar, air yang dari atas diminta untuk turun. Nah, akhirnya penuh airnya. Maka kemudian perahunya Nabi Ibrahim itu terus berhenti, wastawat alal judi, di gunung judi, wakilan, dan dikatakan bu'dan lil qaumidz zalimin. Binasalah kamu. Hancur sekerdil-kerdirnya, sekecil-kecilnya. Ya, hancur, binasa kamu. Ini bu'dan bukan untuk litakdim, tapi litahkir. Fungsinya sejauh-jauhnya, hancur sehancur-hancurnya, sampai paling kecil. Namanya bu'dan. Itu dari mana kita dapat makna? Dari bentuk nakirah. Ini penting sebagai kaidah untuk kita kalau berjumpa dengan isim nakirah yang tangkir, otak kita langsung berpikir ke sana. Ini takdim atau tahkir. Jadi mulai sekarang dibiasakan itu kalau ketemu isim nakirah, ini tangkir, takdim atau tahkir. Begitu cara berpikirnya. Oke, sekarang Allah menyatakan hudan linnas. Oke, hudan linnas. Nah, sekarang kita pikirkan. Tadi, kalau keadaan sangat panas, misalnya GL 40 degree Celsius misalnya. Wah, banyak yang nawarkan minuman. Ada es cendol misalnya ya. Ada Sprite. Wah, ada TO without apa biasanya orang Malaysia. Saya selalu tidak hafal itu without es atau apalah ya, dan seterusnya lah misalnya ya, segala macam minuman.
Pertanyaannya adalah, mana yang benar-benar bisa menghilangkan haus? Mana yang benar-benar the real drink? Itu maksudnya. betul Nah, Coach. Allah itu ngeklaim, Quran itu ngeklaim, di masa ketika bumi itu membutuhkan, bumi gelap gulita butuh cahaya, bumi kering korontang butuh air, maka ada sekian banyak tawaran. Orang menawarkan filsafat, orang menawarkan agama bentuk ini, orang menawarkan akidah ini, dan segala macamnya. Dan Quran menyatakan semuanya itu bukan petunjuk. The only guidance, the real guidance. Karena fungsinya li ta'dim, hudan. Ini memang kalau dari manusia terasa sombong, tapi kalau dari Allah yang tidak sombong, ya misalnya KH mau pergi ke Trengganu, pilihannya banyak guidance itu, bisa pakai map Google Map, bisa pakai Waze, bisa pakai apalah yang bisa dipakai. Tapi pertanyaannya, apa yang mana yang benar-benar the real guidance-nya? Itu semua bisa ngeklaim. Bisa ngeklaim, produk semua bisa ngeklaim. Oh, kamu kalau kehausan, minum es cendol. Wah, tambah haus. Minum Sprite, no. Nah, misalnya, dan seterusnya. Lah, kalimat hudan itu sebenarnya digunakan untuk menyatakan satu-satunya petunjuk. The only, the ultimate guidance, the only guidance. Karena yang lain hakikatnya dia bukan guidance. Semuanya selain Al-Quran, hatta Taurat yang masih ada, hatta Injil yang masih ada, karena dia sudah corrupted, you tidak bisa lagi dia disamakan dengan Al-Quran yang hudan. Karena dia sekarang sudah tidak jadi hudan. Dia corrupted, itu maksudnya. Dia hudan. Karena itu Allah di ayat ini powerful untuk menyatakan bahwa hanya Al-Quran yang menjadi hudan. Hudan, itu maksudnya. Dia satu-satunya petunjuk. Oke. Sekarang kita lihat apa hudan itu. Kalau kita buka Mufradatul Quran punyanya Imam Raghib Al-Asfihani, hudan itu satu akar kata nanti ya dari hidayah adalah dalalah bilutfin. Kalau kita memberikan petunjuk kepada seseorang dengan cara yang lembut, dengan lutfin. Jadi Masya Allah ya, kita renungkan sekarang ya. Allah pertama renungkan, menurunkan dari above seven heaven which is mestinya kita harus appreciate dan respect dengan itu. Yang pertama. Yang kedua, diberikannya itu adalah huda, hidayah. Petunjuk yang diberikan dengan lembut. Seperti orang tua yang menyayangi anaknya dan memberikan petunjuk dengan cinta. Dalalah bilutfin. Ngasih petunjuk, ngasih guidance dengan affection, bilutfin. Ini menarik ya. Menarik. Karena itu yang harus kita renungkan. Masya Allah, ini hidayah diberikan dengan cara yang lembut, tidak dipaksa. Kadang-kadang orang tua nasihati kita dengan cara yang tidak lembut. Nurut sama saya, pokoknya kamu ke kanan. Oh, misalnya, sebenarnya itu bukan hudan. Karena hudan itu harus bilutfin. Dengan bilutfin, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau kita renungkan. Pertanyaannya kemudian, Ustadz, bagaimana bisa lembut? Karena Quran itu menyatakan, wayahdihi ila adabis sa'ir. Dan kami tunjukkan dia menuju azab neraka sa'ir. Loh, ini kan berarti tidak lembut misalnya. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Ya. Sebenarnya ini digunakan untuk apa? Ini untuk cercaan sebenarnya, untuk menguatkan cercaan, bukan dalam pengertian hidayah yang sesungguhnya. Ya. Hidayah itu ada 4. Kalau kita ngikutin apa namanya Imam Raghib Al-Asfihani, yang pertama adalah al-hidayah allati amma ya bijinsiha. Ini misalnya orang yang dari otak kita ya, kecerdasan kita tahu mana dan seterusnya. Nggak usah lah ini terlalu panjang ini. Dan nanti ada taufik, ada terlalu lebar. Nanti tidak selesai terlalu malam. Saya skip saja itu. Yang penting adalah hidayah adalah propertinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar agak cepat saja. Oke, saya mau nanti kalau misalnya mau didetailkan saya detailkan, tapi untuk sementara biar kita nyelesain dulu. Ini satu ayat nanti tidak selesai jadinya. Ini oke. Langsung saja kita ke sini ya. Oke. Sekarang jadi
Hudan itu singkatnya adalah, kalau kita pikirkan kemarin ya, saya sudah pernah menjelaskan ini tapi saya singkatkan. Jadi kalau kita ini sama sekali dalam kegelapan atau disebut dengan dolalah, ya kegelapan, artinya kita nggak tahu tujuan kita kemana, bagaimana memulainya, benar-benar gelap, dolalah. Maka yang dibutuhkan adalah hidayah. Oke, butuhnya hidayah. Tapi kalau kita sudah punya hidayah, tapi kemudian kita tergoda kepada maksiat, oke, akhirnya gelap lagi. Karena sebenarnya sudah punya hidayah, tahu kita, tapi kita bermaksiat, akhirnya gelap lagi. Yang kita butuhkan ada, namanya bukan gelap yang di sini, namanya bukan dolalah. Gelapnya disebut dengan ghawayah. Saya pernah jelaskan ini, namanya ghawayah. Kalau ghawayah yang dibutuhkan bukan hidayah, tapi yang dibutuhkan irsyad. Nah, irsyad atau taufik. Taufik sama hidayah. Biasanya kita minta taufik sama hidayah. Kecocokan kemudian antara ilmu dengan amalnya. Karena itu kita bisa mintanya taufik wal hidayah. Itu maksudnya. Oke. Jadi kenapa Al-Quran menyebut dirinya sebagai hidayah? Iya, karena memang saat itu adalah kegelapan itu. Dia harus difungsikan untuk merubah kegelapan itu. Namanya hidayah. Karena dia diturunkan oleh Allah SWT, kita bisa tebak. Dan dia digunakan untuk menghilangkan kegelapan, karena itu dia tidak khusus untuk orang Islam. Wong ini berkenaan dengan our civilization, ya. Karena itu hudannya linnas, hudannya linnas. Dia yang harus jadi petunjuk buat hidup kita. Lah, nanti kita harus mikirin ya, apa yang dimaksud dengan petunjuk itu. Kita harus sampai dengan untuk menjadikan Quran menjadi petunjuk itu, apa yang harus kita lakukan? Itu poinnya, maksud saya yang harus kita renungkan. Ya, gini, satu Quran. Dari Quran tadi apa yang harus kita pikirkan? Banyak membaca. Oke, dimanapun. Itu poinnya yang kita bisa ambil. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah banyak membaca dan dimanapun, kita dapat menggunakan Al-Quran sebagai hidayah? Belum. Karena banyak membaca dan dimanapun ini kan berarti urusan quality and quantity. Oke, yang harus kita lakukan. Jadi tingkat pertama yang harus kita lakukan dengan Quran adalah banyak membaca dan dimanapun. Quality and quantity. Pertanyaannya, kalau kita sudah membaca, apakah kita Quran sudah bisa menjadi hidayah? Belum. Karena paling puncaknya nanti, kalau kita sudah banyak membaca, quality and quantity, kita punya knowledge. Kita punya ilmu. Oke. Tetapi punya ilmu itu tidak garansi ilmu itu bisa menjadi hidayah. Kapan ilmu jadi hidayah? Kalau kita amalkan. Kalau sudah diamalkan, baru dia jadi hidayah. Oke, poin ini yang harus kita pikirkan sekarang ketika kita mau memasuki bulan Ramadan. Pertanyaan kita ini harus kita alamatkan ke diri kita masing-masing. Kalau Allah menyatakan Quran itu sebagai hudan linnas, pertanyaannya adalah, saya berada di mana posisi saya sekarang? Jangan-jangan sampai detik hari ini, saya tidak benar-benar memperlakukan Al-Quran sebagai hudan. Karena yang saya lakukan masih di sini terus. Banyak membaca terus. Setiap Ramadan banyak membaca saja. Misalnya, alhamdulillah saya khatam 20 kali Ustaz setiap Ramadan. Good, saya tidak menyalahkan, cuman masalahnya kita belum sampai di hudan linnas. Itu masalahnya. Jadi, lakukan membaca dimanapun, sampai kemudian kita memahaminya, belajar tafsirnya, belajar tadaburnya, sehingga dia menjadi ilmu. Kalau sudah ilmu, put it into practice. Jalankan itu. Kalau sudah dijalankan, baru kita menggunakannya sebagai hidayah. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi, maunya Allah dengan menyatakan hudal linnas itu, maunya gunakan Ramadan itu untuk benar-benar menggunakan Al-Quran sebagai hidayah. Maksudnya, kita harus mulai mikir ini, apa yang saya dapatkan dari surat Ali Imran apa ya? Terus, apa yang bisa saya amalkan berkenaan dengan Ali Imran? Misalnya, yang saya dapatkan dari kajian surah Al-Mu'minun, masih ingat ya? Apa ya? Misalnya,
Waktu kita bicara tentang inheritor of paradise, katakanlah. Itu kan menarik. Saya kasih contoh ya, ini misalnya bukan saya yang bikin, tapi saya cukup menarik, menurut saya cukup bagus. To-do list-nya. Misalnya ini salah satu cara yang sifatnya lebih implementatif untuk bisa kita juga terapin. Misalnya, sebentar. Oke, misalnya ini maksud saya. Misalnya kita sudah mempelajari misalnya Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mestinya kan kemudian kalau kita mau memperlakukan sebagai hidayah, itu kita bikin begini contohnya, misalnya. Oh, berarti ada 6 hal yang harus saya lakukan untuk menjadi pewaris surga Firdaus. Misalnya yang pertama adalah bagaimana kita mencapai khusyuk dalam sholat. Nah, dari kajian yang sudah kita kaji tadi, dari Al-Mu'minun misalnya, apa yang harus saya lakukan? Mulai sekarang saya mulai memahami, mendengarkan, menginternalisasi setiap kata yang saya ucapkan di dalam sholat saya. Saya memastikan diri bahwa saya membaca Al-Fatihah dengan baik, saya paham. Saya pastikan sholat saya menjadi seperti untaian doa yang saya lakukan pada Allah. Saya akan mendiversify surah, tidak hanya Qul ahad terus. Saya akan curhat sama Allah dalam sholat saya. Nah, ini maksudnya kita sekarang ilmu itu kita lakukan secara praktis. Misalnya, turn away from useless speech and activities. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Misalnya, mulai kita berpikir, is this conversation or activity going to benefit me in my din and dunia? Kalau kita mau bercakap-cakap, mau chit-chat, mau apapun sajalah, kita tanyain dulu, apakah ini manfaat enggak buat dunia saya, buat akhirat saya? Dan kemudian kita memiliki niat yang teguh untuk apa? Making activities yang jauh lebih meaningful. Itu maksud saya. Jadi itu yang harus kita lakukan di Ramadan. Sehingga Quran itu nanti benar-benar menjadi hudan. Menjadi hudan. Itu maksud saya poinnya. Jadi kita benar-benar kemudian hudan itu aplikatif. Nah, yang ketiga sekarang dari hudan itu, poinnya adalah hudannya itu bukan hanya untuk kita. Hudannya linnas. Maka pertanyaannya, apa di Ramadan ini yang sudah kita lakukan untuk sharing guidance itu to the rest of people? Untuk tetangga kita yang masih non-muslim, untuk teman kita mungkin yang sama sekali tidak pernah mengkaji, mentadaburi Al-Quranul Karim, untuk kakak kita, untuk suami kita, dan seterusnya, dan seterusnya. That's rentetan pertanyaan yang harus kita pertanyakan saat kita mau memasuki bulan Ramadan. Dan saya rasa kalau kita bikin action plan yang kayak demikian, artinya kita mengamalkan Al-Baqarah 185. Kita mulai berpikir sekarang, oke, seberapa banyak saya baca? Oke, Al-Quran. Yang kedua, hudan. Bagaimana saya ilmu itu saya lakukan sebagai aplikasi yang praktis. Oke, yang kedua, terus yang ketiga, bagaimana apa yang sudah saya lakukan untuk disseminating ini, ya, dan seterusnya. Nggak harus kita berceramah, nggak harus kita bikin YouTube, nggak harus macam-macam yang bisa kita lakuin. Ya, yang penting sharing, yang penting kita tunjukin bahwa dia hudan linnas, hudan linnas. Dan tentu saja ini lagi-lagi hudan itu hal. Oke, sekali lagi saya mengingatkannya. Jadi dulu pernah kita bicarakan beda antara adjektif sama hal. Hanya untuk menguatkan lagi, beda adjektif sama hal. Hal itu condition, ya. Misalnya, kalau adjektif, oke lah, kita enggak perlu. Misalnya kayak, apalah, misalnya Yahya gendut, misalnya. Gendut itu tapi bisa berubah, enggak lah, tinggi misalnya. Misalnya, saya ya tinggi terus, itu karena tinggi itu adjektif, ya, dia adjektif. Maka kapan saja saya tetap tinggi. Tapi kalau saya menyatakan Yahya, apa sekarang? Ngapain saya? Entah singing. Nah, itu namanya hal, condition. Condition itu harus ada keaktifan di dalamnya. Karena menunjukkan sesuatu yang aktif. Benar, Quran itu hidayah. Tapi kita yang harus digging, kita yang harus implementing. Itu maksudnya. Ya, jadi karena itu Allah menggunakan hal.
Kita yang harus ada usaha di dalamnya. Benar, Quran itu memang hidayah, tapi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak kemudian mengamalkannya, bagaimana Quran jadi hidayah buat dirimu? Kan itu Allah menggunakan hal untuk hidayah. Bukan seperti Al-Quranul Hakim. Hakim sudah ada di dalamnya. Al-Quranul Karim. Karim itu adjektif, sudah ada di dalamnya. Tapi kalau hudan, enggak. Hudan itu hal. Condition, meaning harus ada activity di dalamnya yang harus kita lakukan. Agar kita bisa mendapatkannya. Itu poinnya ya, hudan linnas. Sekarang kita yang kedua. Nah, selesai-selesai ini ya. Oke, wabayinatin minal huda. Wah, ini juicy lagi ini, menarik ini. Oke, setelah Allah ngeklaim bahwa tidak ada petunjuk karena semua petunjuk itu fake. Semua petunjuk itu tidak perfect. The ultimate, the most perfect, yang paling terbaik, yang paling sempurna, the only guidance adalah Al-Quranul Karim. Orang kemudian bertanya, buktinya apa? Kan gitu pertanyaannya kemudian. Karena ini kan, ini klaim yang sangat besar sekali dari Al-Quran. Ya, hudan linnas kata Al-Quran. Dan menarik, Quran tidak menunjukkan hudan lil muslimin. Bayangkan ya, ini kalau kita yang membaca, mungkin itu biasa saja. Dia adalah hidayah karena kita beriman. Bayangkan klaim itu didengarin oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi, oleh ateis yang menyatakan, come on, Quran kamu bilang relevan buat saya. Dia menjadi petunjuk terbaik buat kami. Western countries, katakanlah. Itu kan menarik. Dan siapa ambasadornya untuk menunjukkan itu? Us, as a Muslim. Nah, itu yang harus kita pikirkan setiap Ramadan. Karena klaim Al-Quran dengan menyatakan hudal linnas itu, mestinya kita juga harus menunjukkan, ya, dia yang paling relevan, dia yang paling suitable, dia yang paling appropriate buat kita membuilding our good and civilized and apalah, ya, peradaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Allah ngasih bukti. Ini menariknya Al-Quran ya. Jadi kalau Allah itu menunjukkan bahwa ini adalah the only and the best and the ultimate guidance, Allah enggak cuma diam, Allah ngasih bukti. Bukti kalau dia itu the real guidance. Buktinya apa? Lihat, bayinat. Menarik, perhatikan kata bayinat. Bayinat itu plural. Masya Allah. Kalau satu ya proof ya atau evidence, kalau satu bayinatun ya bayinatun. Tapi kalau bayinat berarti many, berbagai bukti. Menariknya, kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ya Allah? Buktinya itu apa saja? No, kita tidak diperincikan oleh Allah. Allah menyatakan, misalnya seperti saya ngirim ke KH, ini adalah apa namanya durian, the real durian. Wah, musangking semuanya, that's bukan durian itu. Ini semua bukan durian. The real durian adalah yang saya kirimkan. Wah, saya mengirimkan dari Malang. KH tentu butuh bukti. Apa buktinya kalau durian yang dikirimkan itu the best, misalnya bilang ke saya KH, tapi saya bilang enggak ada buktinya KH. Itu kan enggak masuk akal. Nah, Allah ngasih bukti sekarang. Masalahnya adalah buktinya itu diserahkan kepada kita untuk mencarinya. Nah, itu yang menarik. Kenapa? Karena tadi itu hal, we have to dig. Kita yang harus digging, kita yang harus mencarinya. Nah, yang menarik untuk kita pikirkan itu sekarang begini, ini untuk memudahkan kita apa yang dimaksud dengan bayinat. Gini ya, klaim sama seperti begini. Dulu setiap rasul itu dibekali dengan mukjizat. Tujuan dari mukjizat itu adalah sebagai clear proof kalau dia adalah messenger of Allah. Karena itu tujuan dari mukjizat itu sebenarnya adalah menjadi bukti kalau dia benar-benar seorang rasul. Kan gitu toh. Yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian kalau dia tidak membawa mukjizat, orang akan mentertawakannya. Persis ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Quraisy yang menyatakan, oke Muhammad,
Kalau kamu memang benar-benar seorang nabi, gini sajalah, tolong bulan itu kamu split menjadi 2. Kalau you bisa melakukan itu, we going to believe in you, that you are messenger of Allah SWT. Oke, Nabi Muhammad sujud, doa sama Allah, minta agar bulan di split. Allah mengirimkan wahyunya dan kemudian menyuruh Nabi Muhammad menunjuk kepada bintang, bulan, dan kemudian bulannya terbelah menjadi 2. Ya, itu yang disebut dengan wan syaqqal qamar misalnya. Itu namanya mukjizat. Lah, yang menarik, Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang mata sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, ya. Tapi Nabi Muhammad juga punya mukjizat yang menarik, yang nanti disebut dengan bayyinat. Istilahnya bukan mukjizat, tapi bayyinat. Jadi kalau Nabi Musa itu cuman punya mukjizat. Jadi ada Taurat, isinya risalahnya, pesannya, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, tidak boleh begitu. Isi Taurat. Orang mempertanyakan, siapa yang nyuruh kamu itu bahwa berzina haram dan segala macam. Insya Allah, saya ini messenger Allah. Apa buktinya? Dikasih mukjizat berupa tongkat dan seterusnya. Nah, untuk Nabi Muhammad yang menarik, Al-Quran itu dijadikan satu. Di dalamnya ada risalahnya, sekaligus ada bayinatnya. Dan dia jadi satu, itu maksudnya. Tidak terpisah lagi. Cuman kita yang harus mencarinya. Allah itu ngasih oke, kalau kamu mau bukti bahwa memang Quran itu benar-benar hidayah, saya sediakan di dalamnya itu bukti yang sangat nyata, bukan satu bahkan. Karena itu saya berani berani ngambil kesimpulan sampai yaumul kiamah akan selalu ada mukjizat-mukjizat yang akan kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Quran menggunakan bentuk plural bayyinatin. Nantilah ada orang lagi menemukan keunikan lagi Al-Quran, menemukan something yang mind-blowing dari Al-Quran. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, saya yakin itu. Kenapa? Karena Quran menggunakan bentuk plural, bayyinatin. Oke, nah ini hanya sebagian contoh kecilnya, saya tidak akan membahas semuanya. Ada sekian banyak aspek yang kalau kita pikirkan benar, itu kita akan sampai kepada bayinat itu. Dan Allah itu sengaja menurut saya, kenapa kok tidak dikasih spesifik bayinatnya itu? Karena bayinatnya itu bisa sesuai dengan sebanyak manusianya. Kalau kita orang dokter, maka kecenderungan kita dalam kedokteran akan menyampaikan kita kepada bayinat. Kalau kita psikolog, maka kajian psikologis kita ketika kita mengkaji Al-Quranul Karim akan menyampaikan kita kepada bayinat. Dan kita akan menyatakan, oh ya Allah, benar ya Allah, ini tidak mungkin dari manusia ini. Ini pasti dari Allah. Begitu maksudnya. Kalau kita orang matematik, insya Allah pasti kita akan sampai. Kan itu Allah dibikin terbuka, bayinatin. Dan ini beberapa contoh kecilnya saya contohkan. Misalnya ini dari aspek bahasa. Oke. Nanti ada banyak. Saya hanya nunjukin kecil saja. Sebagian besar kita sudah tahu hanya untuk memantapkan makna bayinat misalnya. Contoh satu misalnya. Kata laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran sama 24 kali. Kata setan dengan malaikat sama 68 kali. Kata dunia sama akhirah munculnya 115 kali. Kata bulan 12 kali. Kata syahroin 30 kali. Ya, misalnya, kata hari 365 kali, kata daratan 13 kali, lautan 32 kali. Yang menarik, approximate ratio of land to water di dunia ini adalah 13 berbanding 32. Nah, pertanyaan saya begini, mungkin kalau saya sekedar membaca begini, kita tidak merasakan itu bayinah. Sekarang saya tanyain. Quran itu turun dalam rentang waktu 23 tahun lamanya. Dan tidak turun dalam bentuk buku. Oke, karena kalau dalam bentuk buku, kita sudah mengira mungkin sudah dihitung lebih dahulu. Nah, Quran itu turun dalam rentang waktu 23 tahun dari Al-Alaq, ya, sampai nanti dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu butuh waktu 23 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana Nabi Muhammad bisa menghitung, kalau itu dari Nabi Muhammad, bahwa di seluruh mulai dari periode Mekah sampai Madinah itu
kata laki-lakinya sudah ada 24. Karena itu saya harus nambahin perempuan di dalamnya juga 24. Pertanyaan saya, mungkin enggak itu bisa dilakukan? Tidak mungkin. Karena kalau mungkin itu berarti ditulis. Dan yang menarik, yang menghitung ini bukan Nabi Muhammad. Yang menghitung adalah ulama sekarang ini. Orang yang mencari-cari. Dicari ada berapa kata laki-laki, dicari ada berapa kata perempuan dalam Quran, dan dia menemukan jumlah yang sama, pattern yang sama. Kalau cuma satu, kita bisa menganggap itu adalah kebetulan. Tapi kalau ada word pattern yang sekian banyak, bahkan jadi satu kitab sendiri, satu buku sendiri, tidak mungkin, kecuali orang akan berakhir dengan apa? This is from Allah. Tidak mungkin dari manusia. Itu namanya bayinat. Sehingga kalau sudah ada bayinat, apa harapannya? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam otak kita bahwa Quran adalah hudan. Dan kita tidak mau mencari yang lain lagi untuk guidance dalam hidup kita. Itu poinnya bayinatun minal huda. Karena kita ini tidak ingin punya blind faith. Kita kepingin punya yang very well established faith. Yang sangat kokoh, yang firm. Kenapa? Karena berasal dari bayinat. Sekian banyak bukti yang mensupport faith saya. Yang mensupport hudan saya. Itu poinnya. Dan seperti di tempat yang lain, sudahlah percaya aja. Percayalah, pokoknya mesti baik kalau sama Islam itu. Nah begitu, Allah ngasih tahu bayinatnya. Oke, ini contoh satu ya. Enggak banyak saya ngasih tahu. Misalnya ini yang sudah kita ketahui bersama ya, polanya, reverse simetrinya, bagaimana mungkin itu Waqiah polanya begini, Ar-Rahman polanya begini, dan masing-masing saling kait-mengkait satu sama lain. Itu tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya polindrom yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim, Rabbaka fakabbir, tidak mungkin itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menggunakan pilihan kata, diksi kata. Ini semua masih dari aspek bahasa ya. Misalnya kalau singular sumbulah, kalau strongernya sanabil, weakernya sumbulat. Yang menarik Quran menggunakan dua-duanya. Untuk kasus sodakoh pakai yang stronger, ya, yang strong plural, sumbulat, ya, yang sanabil. Tapi kalau untuk yang ceritanya Nabi Yusuf dan Raja, pakai yang weaker, yang sumbulat. Kenapa itu? Wah, bagaimana Allah mencocokkan itu? Karena disesuaikan dengan konteksnya. Di mana yang butuh kuat, Allah pakai sumbulat, sanabil. Yang kalau lemah pakai sumbulat. Dan itu tidak mungkin, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pilihan ini, kapan menggunakan kata benda, kapan menggunakan kata kerja. Ya, saya tidak menjelasin semuanya. Pola susunannya yang dikenal dengan ring conclusion, itu masih satu dari aspek kebahasaan. Selidiki itu, pasti akan membuat kita makin subur keyakinan kita dengan Al-Quranul Karim. Dan antarkan anak kita ke sana. Nah, itu mestinya kita ini harus tahu berbagai aspek minimal, tidak harus tahu semuanya, tapi maksud saya, anak saya senang apa ini? Dekatin dari situ. Insya Allah kita akan mendapatkan bayinat. Misalnya dari matematik. Ada buku yang baik, bisa di-download sendiri ya. Judulnya Quran Math Miracle, Undeniable Miraculous Code. Ini bagi yang belum punya, saya kira cukup menarik untuk bacaan di rumah. Untuk nunjukin terutama buat anak-anak kita, this is a good book menurut saya. Ada yang lain dari Sobir Ali, kalau yang suka hitung-hitungan itu juga bagus. Ya, oke, balik lagi ke apa namanya? Misalnya ini untuk matematika, ya, atau hitung-hitungan dalam Al-Quran yang menarik. Kata warna di dalam Al-Quran itu dalam bentuk jamak alwan, ya, atau colors itu ternyata muncul di 7 ayat. Yang menarik, warna itu juga ada 7. Menarik ya. Dan ayat yang pertama muncul tentang warna itu ternyata pas di kata yang nomor 7. Misalnya, wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Dan seterusnya. Ini enggak mungkin semuanya ini kebetulan ya. Saya singkatkan saja misalnya. Kata hijau yang biasanya diasosiasikan dengan surga, menarik. Ya, karena nanti pakaian di surga juga hijau. Ya, sundusin khudrin wa abqariyin hisan, kata Al-Quran. Hijau itu yang menarik. Ternyata hijau munculnya 8 kali. Sebanyak surga. Wah,
Kalau neraka itu kata hadis apinya hitam. Hitam di dalam Al-Quran 7 kali. Menarik, masih banyak penjelasannya ya kalau kita senang tapi terlalu panjang lah. Saya hanya ingin menunjukkan dari aspek apapun, dari aspek kebahasaan, dari aspek matematika, dari aspek sejarah, dari aspek sains, dari berbagai macam ya. Yang kalau kita pikirkan itu masya Allah ya. Kapan hari kita mengkaji Isra Mi'raj tapi belum sampai di Mi'rajnya, hanya sebagai tambahan saja, itu menarik kalau kita pikirkan ya. Jadi kalau gini ya, misalnya Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melihat Jibril di ufuk yang paling tertinggi. Ya, fil ufukil a'la kata Al-Qur'anul Karim. Dan malaikat Jibril itu berada di bawah aras, kalimatnya inda sidratil muntaha. Oke, inda sidratil muntaha. Terus ada kalimat lagi yang menarik kalau kita pikirkan, saya terlalu jauh lah. Ya, tapi nanti kalau mau didiskusikan nanti terlalu panjang itu pembahasannya. Tapi kalau orang yang senang sains misalnya, ini juga bisa digunakan untuk memikirkannya juga. Misalnya, sebentar, ini kok. Wow, ini apa? Oke. Misalnya kalau kita pikirkannya, indah sidratil muntaha, indaha jannatil ma'wa. Misalnya, mazaghal basar, mazaghal basar, wa ma tagha ila akhirih. Oke. Orang modern sekarang itu menarik memikirkan ayat ini. Ya, yaghsa, ya, ada yaghsa syidrah. Ya, sidrah ma yaghsha. Oke. Balik saya. Oke, misalnya ini contoh sains ya, contoh sains. Meskipun tidak selalu benar, tapi hanya untuk sekedar memikirkan saja. Nabi Muhammad SAW itu melihat Jibril. Kalau dikaitkan ke Jibril berarti melihat Jibril. Kalau dikaitkan ke Allah berarti melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsirannya. Di mana inda sidratil muntaha. Di sidroh al-muntaha. Oke. Kita tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan sidroh al-muntaha. Oke. Yang kita tahu kalau kita rujukkan ke pemaknaan paling tradisional adalah sidroh adalah pohon bidara. Pohon bidara. Yang paling akhir maksudnya. Jadi ini yang paling terjauh, pohon bidara yang paling terjauh. Wallahu a'lam, apa maksudnya? Nah, yang menarik, orang sekarang itu menghubungkan ini dengan funnel shape dari black hole. Oke. Jadi kalau misalnya saja, misalnya ini benar, misalnya, kita nggak tahu ya karena ini adalah dari sains, sementara ini adalah dari Al-Quranul Karim. Kita yakin bahwa apa yang dari Allah ini adalah absolut. Sementara penafsiran kita, meskipun dengan pendekatan saintifik itu sama sekali belum pasti menunjukkan kebenarannya karena sains berkembang. Tapi tetap ada kemiripan yang menarik untuk kita pikirkan. Karena kalau kita nonton pohon yang besar, itu mesti bentuknya seperti funnel, seperti corong. Ya, dan persis seperti gambaran dari black hole. Yang menarik, keadaan sekitar black hole yang dijelaskan oleh saintis saat ini, itu mirip dengan ketika Al-Quran di surat An-Najm menjelaskan bagaimana keadaan Rasulullah SAW di sana. Nah itu kan menarik kalau kita pikirkan itu. Bagi anak-anak yang senang sains itu mesti menggoda dia. Misalnya Allah kemudian menyatakan setelah melihat yang ini, funnel shape ini, indaha jannatul ma'wa. Terus di sana ada surga. Nah, padahal kalau orang itu bisa keluar dari black hole, maka dia akan sampai kepada
yang orang sekarang sebut dengan parallel world. Nah, kalau yang sudah di parallel world, menariknya adalah, lah ini kan berarti di dimensi yang lain lagi. Nah, masalahnya adalah, apakah itu maksudnya surga neraka? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi menarik karena seakan-akan digambarkan Nabi itu masuk ke tempat yang lain, yaitu surga dan neraka. Dan bakal berkunjung, melihat semua orang yang ada di neraka dan surga. Yang menarik lagi, id yaksa sidrah ma yaksa, kata Al-Quranul Karim. Ya, dan itu diliputi, pohon itu diliputi dengan kegelapan. Dan itu gambaran dari black hole misalnya. Yang mazagol basor matogo. Nabi saat itu mazagol basor, ya, Fuad, mohon maaf ini bukan Fuad ya. Apa? Mazagol Fuad. Ya, Fuad ya. Kalau saya tidak keliru, nanti dicek lagi, insya Allah. Ya, nanti jadi pandangan Nabi Muhammad SAW itu tidak dibending. Yang menarik, salah satu ciri nanti kalau ada cahaya yang mendekati black hole, mesti cahayanya nanti akan dibending. Dan itu mirip dengan karakter-karakter yang sebagaimana digambarkan secara implisit di dalam surah An-Najm. Nah, bagi orang yang sains, petunjuk-petunjuk yang kayak begini, apabila nanti makin ditekuni, itu pasti akan mengantarkan kepada apa? Wow, bayyinatin minal huda. Itu maksud saya. Jadi, carilah itu, maksud saya, dengan berbagai macam kedirian kita. Dan yakinlah bahwa tentu saja kita tidak sendiri kemudian dapatnya, tidak bacalah. Ya, kalau kita punya kecenderungan apa senangnya itu. Misalnya dengan bahasa, dengan sains, dengan matematika, dengan apa sajalah. Tekuni itu, insya Allah nanti Allah membukakan. Kalau Allah bisa membukakan kepada Raymond Farin, Allah bisa membukakan kepada Neil Robinson, Allah bisa membukakan kepada para orientalis yang kemudian takjub, kepada Maurice Bushail misalnya, karena dia mendapatkan bayinat dari sejarahnya Fir'aun, dari sejarahnya Haman. Apalagi kita yang sudah muslim. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang bule yang non-muslim itu merasakan bayinatnya Al-Quran dan kemudian masuk Islam gara-gara menemukan sekian banyak bayinat dalam Al-Quran? Karena mereka aktif melakukannya. Itu masalahnya. Karena mereka berangkat dari ketidakpercayaan. How come? Allah ngasih tahu bayinatin minal huda, itu yang disebut dengan, nah, itu maksudnya kita harus cari itu. Sebenarnya bagi kita yang sudah beriman, sebenarnya sudah terlalu yakin kita dengan. Tapi menurut saya ini penting juga. Lihatlah bagaimana orang-orang dahulu seperti Utbah bin Robi'ah, ya Abu Jahal, komentarnya terhadap Al-Quran. Dia juga tahu kalau itu bayinat. Orang ahlul kitab di Madinah, dia tahu kalau itu bayinat sampai detik hari ini. Sampai detik hari itu yang dimaksud dengan bayinatin minal huda. Bayinatin minal huda. Oke. Saya singkatkan ini, sudah saya tidak baca ya, apa yang maksud dengan bayina, adalah wadihah, akliyah, kanat, au mahsusah. Tidak usah, udah. Terlalu panjang nanti. Oke. Bayinat sudah selesai, sekarang terakhir, bayinatin minal huda wal furqan. Yang terakhir furqan. Oke, jadi yang pertama tugas kita adalah membaca sebanyak-banyaknya, waktunya kapan saja, tapi tidak sekedar baca harus berakhir dengan pemahaman. Pemahaman harus dilanjutkan sebagai perbuatan, baru kita sudah menjadikan Quran sebagai hudan. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah dapat hudan jangan dimiliki sendiri, share with others. Namanya hudan linnas. Belum berhenti, baca, faham, amal, jadi hidayah. Kalau sudah jadi hidayah, jangan digenggam sendiri kalau kita sudah dapat juicy-nya Quran. Share with others. Karena ini adalah guidance for human being. Ya, di-share. Dan untuk nge-share kadang-kadang orang butuh bukti, clear proof. Sediakan juga bayinatnya. Oke. Dan Furqan ini impact berikutnya. Nah, itu maksudnya. Impact kalau sudah dijalankan Quran itu, ya, kalau sudah jadi hudan, maka impact-nya Quran akan jadi Furqan. Nah, itu selanjutnya nanti akan jadi Furqan. Nah, apa Furqan itu? Furqan dari kata farroko, artinya memisah. Memisahkan dua hal sampai kemudian jadi kelihatan benar.
Orang Islam yang berkumpul jadi satu namanya ummah atau namanya jamaah. Kan karena satu kita. Jamaatun, satu kelompok, satu unit yang umat Islam yang utuh. Tapi kalau dari satu utuh ini kemudian ada kelompok muncul, bikin kelompok sendiri, namanya firqah. Namanya firqah. Karena itu Furqan itu maksudnya adalah yang memisahkan sampai nanti kelihatan perbedaannya. Kelihatan perbedaannya. Al-farqu yuqaribul falak. Sebenarnya maknanya mirip dengan kata al-falak. Qul a'udzu birabbil falak. Ya. Jadi maknanya di dalamnya tetap sama. Ada fara, ada falak. Bedanya sedikit saja ya. Maksudnya firqah memecah ya. Karena itu Umar Al-Faruq misalnya. Karena dia yang memisahkan antara hak dan batil. Hak dan batil. Al-Furqan ablagh minal farqu. Ya, dia memisahkan yang hak dan yang batil. Oke, kita singkatkan. Ada kisah kayaknya ini di belakang. Bentar. Oh, enggak ada. Oke, enggak ada. Kita lanjutkan sedikit. Aduh, sudah jam 9 Kak. Oke, terakhir ini yang Furqan ya. Jadi apa maksudnya Furqan itu? Dia menjadi the ultimate criterion. Dia akan menjadi pemisah. Nanti kalau kita ini sudah menggunakan Al-Quran sebagai hudan, apa yang terjadi? Otak dan pemahaman kita berubah. Karena kita sudah di-shape dengan Al-Quran. Pelan-pelan, percaya sama saya. Kalau kita sudah mengkaji Quran, nanti cara pandang kita berubah. Cara kita melihat dunia, cara kita melihat kesuksesan, cara ketika kita melihat useless activities, cara kita memahami useless speech, semuanya sudah berubah. Itu namanya Furqan. Tidak mungkin kalau kita sudah mulai menerapkan Al-Quran sebagai hudan, maka mesti pemahaman kita akan mulai berubah. Lah kalau pemahaman berubah, mesti perilaku kita berubah. Kalau perilakunya berbeda, mesti ujungnya nanti our own personality changing. Kita mungkin tidak notice, tapi orang lain akan notice. Anda sekarang berbeda. Cara Anda memahami apa itu yang disebut dengan sukses sudah berbeda. Cara Anda memahami apa yang disebut dengan good and tidak baik itu sudah berbeda. Masya Allah ya. Itu yang pertama. Jadi perubahan itu pertama kali ada pada diri kita, furqonnya itu. Harus ada. Dan kita harus merasakan itu, furqonnya itu, perubahannya. Yang pertama. Yang kedua, dia akan membedakan antara hak yang batil. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang batil. Oh ini begini, tidak bisa ini, pemikiran ini salah karena begini dan seterusnya. Namanya Furqan. Yang ketiga, Quran itu akan membedakan antara dirinya sendiri dengan kalamnya makhluk. Ya, kenapa? Karena begini ya, karena kayak Taurat sama Injil itu sudah kecampur baur. Di dalamnya ada kalam Allah juga, tapi ada juga pendapat para ulamanya dicampur karena sudah ada banyak tahrifnya. Dan kita kesusahan mana ini kalau buka Bible, mana ini yang masih benar-benar dari Allah. Tidak bisa. Nah, tidak pada Al-Quranul Karim. Karena dia masih pure, dia tidak bisa dicampur dengan apapun saja. Sampai bayangin, tidak ada satupun kalimat Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah kalau kita pikirkan. Jadi Allah membuat separation antara kalamullah dengan kalamul makhluk karena tidak mungkin itu bisa disamakan. Ya. Jadi menarik kalau kita pikirkan itu dampak dari Furqan. Yang terakhir juga, nanti kita akan juga menjadi kelompok orang-orang yang boleh jadi akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berhaluan Al-Quranul Karim. Dan siap-siap juga akan ada orang yang nggak suka dengan kita, yang mengkritik kita, atau bahkan sampai pada puncaknya memusuhi kita. Gara-gara apa? Furqan. Misalnya biasanya kita kooperatif, biasanya kita easy di dalam kantor kita. Hal-hal yang sedikit batil, oke. Tapi begitu kita mengkaji Quran, berubah kita. Pemahaman kita berubah, perilaku kita berubah, pribadi kita berubah. Maka pasti nanti ada orang yang nggak suka dengan kita. Namanya Furqan. Namanya juga Furqan. Itu memisahkan kita kemudian. Memisahkan kita dari mereka-mereka yang memusuhi agama ini dan seterusnya. Itu namanya Furqan. Nah, poin itu yang harus kita pikirkan setiap kita hadir di bulan Ramadan. Yang pertama, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan? Yang pertama poinnya,
Dengan cara apa tadi? Baca sampai pada pemahaman, pemahaman dilaksanakan, dan baru kita amalkan. Jadi hudan. Kalau jadi hudan, di-share. Nah, impact dari Quran itu, ini kan masih teori. Impact dari Quran itu kalau sudah jadi hudan, dampaknya adalah furqan. 2 nanti dikasih oleh Allah. Kita akan dapat jusinya namanya bayinat, dapat perubahannya namanya furqan. Sifatnya adalah bayinat yang membuat kita makin cinta, makin senang, makin terkesima dengan Al-Quranul Karim. Karena kita, Allah ngasih taste of Quran, indahnya, dan seterusnya. Bahkan nanti macam-macam bisa didatangi malaikat, bisa dimudahkan cara memahaminya. Wallahu a'lam. Itu semuanya adalah bayinatin minal huda. Ya, itu dimensi yang berikutnya adalah baru furqan. Dampak konkretnya lagi. Kalau hudan itu terjadi secara abstrak ya, karena pemahaman, kemudian baru kita amalkan. Furqan, dampak dari amaliyah yang sudah kita lakukan. Ketika kita menjadikan Quran sebagai guidance. Berubah semuanya. Dan kita ingin itu, sehingga kita keluar dari Ramadan, berubah. Coba bayangin, sekarang kalau kita bisa dikasih sesuatu, dan sesuatu itu kita manfaatkan, terus kita merasakan dampaknya, Masya Allah, sekarang berubah otak saya, pemahaman saya, pribadi saya, berubah saya. Sekarang saya senang dapat bayinatnya. Pertanyaan saya, tidakkah kita bersyukur? Mestilah kita bersyukur. Karena itu ujung kalimatnya nanti, la'allakum tashkurun. Masya Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita tidak melaksanakan tadi. Huda linnas, bayinati minal huda, dan juga tidak furqan. Karena itu kita syukur. Saya dapat apa? Saya tidak dapat tesnya. Itu masalahnya. Nah, setelah kita mengenal Al-Quran, ibaratnya begini ya. Jadi Allah sekarang sudah mengenalkan Al-Quran kepada kita. Sudah benar. Oke, kalau kamu datang bulan Ramadan, pastikan kamu tahu ada sesuatu yang istimewa. Diturunkan Allah dari atas. Appreciate itu. Hargai itu. Respect itu. Setelah itu, gunain dia sebaik mungkin. Ya, setelah kita tahu semuanya apa yang kita lakukan, baru Allah sekarang ngasih tahu. Faman syahida minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan, puasalah. Dipastikan lagi agar semua proses yang kita lakukan tadi makin maksimal melakukan. Caranya dengan puasa. Sehingga fokus kita lebih ke otak kita, fokus kita lebih ke ruhani kita. Dengan puasa itu, agar memudahkan kita konsentrasi ke Allah. Sekarang syahwat kemudian kita turunkan, nafsu kita tidak turutin, semua malaikat, semua jin-jin yang jelek, setan dikerangkeng oleh Allah SWT. Agar apa? Agar proses kita tadi itu, unzila fil Quran, hudal linnas, bayinati minal huda, furqan, benar-benar terjadi secara maksimal. Baru kemudian kita dikenalkan puasa. Karena kita mau ini menjadi kegiatan 1 tahun yang serius. Kan itu Allah menyatakan faman syahida, so whoever witness the hilal of Ramadan falyasum, fast. Ya, baru Allah mengenalkan bulan Ramadan dengan puasa. Kapan? Setelah menjelaskan Al-Qur'an dan fungsinya. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka make up di hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyamin ukhar, Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki buat kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Saya cepatkan saja ya. Karena itu dalam training ini, dalam puasa itu pastikan litukmilul iddah. Sempurnakan setiap hitungannya. Setiap harinya, mulai dari paginya sampai bukanya. Perhatikan itu apa yang sudah kamu lakukan dan seterusnya untuk mengisi Ramadanmu itu. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Lihat. Besarkanlah Allah. Takbir atas apa? Atas hidayah yang kamu dapatkan. Karena setiap training itu 1 harinya, 2 harinya, 3 harinya, kita pastikan serius itu. Karena ada kalimat litukmilul iddah, sempurnakan hitungannya. Allah menggunakan kata iddah. Seperti seorang yang dicerai itu. Dia pastikan boleh kamu ngapa-ngapain ya, nanti keluar rumah setelah selesai iddahnya loh. Misalnya, itu sebegitunya. Jangan sampai miss even one day. Kira-kira begitu. Nah, kalau kamu melakukan itu pasti nanti aku kamu mencicipi apa? Hidayah. Karena itu lihat, walitukabbirullah. Kita kalau senang itu begitu. Besarkanlah Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Agar apa lagi? Ala ma hadakum
wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Terakhir ya, sebagai keinginan saja. Lihat, nikmat Allah itu terlalu banyak. Dan nikmat terbesar Allah adalah Al-Quranul Karim. Ya, nikmatun, kalau singularnya adalah nikmatun, kurang taknya ini ya. Nikmatun plural, singular. Pluralnya an'um sama ni'am. Ya. Yang menarik ketika Allah bicara Nabi Ibrahim menggunakan an'um. 1-10 saja. Tapi ketika Allah ngasih nikmat buat kita, Allah menggunakan kata ni'am. Untuk nunjukkan sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Zahiratan wa batinatan. Baik yang zahir atau yang batin. Yang batin mana? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Karena itu mari direnungkan itu betapa nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT. Nabi dahulu ya menyatakan siapa yang boleh menjadi pemimpin kaum, yang ngimamin, menjadi imam, yang paling banyak bacaan Qur'annya. Ya, kalau Nabi menguburkan mayit di perang Uhud, itu dicari dulu siapa yang paling banyak hafal, yang banyak Qur'annya. Ayyuhum aktsar akhdan lil Qur'an. Siapa ini mayit yang paling banyak hafalan Qur'annya? Itu yang didahulukan untuk dikuburkan. Dan Nabi menyatakan, saya bersaksi atas mereka di yaumil qiyamah. Ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Masya Allah. Ya. Umar Ibn Khattab itu menjadikan Nafi' bin Abdul Haris itu sebagai sebagai gubernur Mekah. Tapi kemudian Nafi' ketemu Umar di luar Mekah, di Asfan. Umar kemudian bertanya kepada Nafi', kamu kok keluar dari Mekah? Siapa yang kamu jadikan wakilmu di Mekah? Ibnu Abzah, kata dia. Loh, siapa dia? Dia orang yang hafal Al-Quran, padahal dia budak. Umar kemudian mengutip hadis Rasulullah SAW. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan dengan Al-Quran kaum, sebuah kaum. Dan Allah juga merendahkan sebuah kaum karena Al-Quranul Karim. Budak bisa menggantikan Nafi' bin Abdul Haris. Gara-gara apa? Al-Quranul Karim. Nanti akan dicantakan li sahibil Quran, kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya, dulu di dunia dia membaca, dia memahami, dia mentadabburi, berusaha mengamalkan, ya menghafalkan. Nanti di akhirat dikatakan kepada dia, Iqra, bacalah, wartaki, naiklah, warotil, bacalah dengan tartil, sebagaimana dulu kamu membacanya di dunia dengan tartil. Karena posisimu di surga nanti berada di akhir ayat yang kamu baca di dunia. Masya Allah ya. Orang yang membaca Al-Quran, dan dia hafal, dia menjaga isinya, memaknanya, dan dia juga hafal bersama siapa dia? Ma'as safaratil kiram, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang tidak ingin? Nanti di hari kiamat, Quran itu didatangkan, ya, dan kemudian Quran itu berkata, Ya Rabb, hallihi, hiasi orang itu. Kemudian orang itu yang hafal Al-Quran, dihiasi dia dengan apa? Dengan mahkota kemuliaan. Orang Quran masih berkata lagi, zidhu, tambahi ya Allah. Terus dikasih dia dengan pakaian kemuliaan. Masih belum selesai. Quran nanti akan bilang, ya Rab, irdi anhu, ridhoi dia ya Allah. Allah kemudian meridhoi dia. Dan baru Allah menyatakan, bacalah. Ya, dikatakan kepada dia, bacalah, naiklah, dan Masya Allah. Dan dia akan ditambahi dengan hasanah lagi setiap ayat yang dia baca. Betapa kemuliaan didapatkan bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya kira sudah 9.13, Wan. Mohon maaf ini sudah agak malam. Sudah malam, biasanya sudah tidur. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sharingkan. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau mendalami, tidak akan habis-habis Quran di dalamnya, selalu akan memberikan sesuatu yang indah, tapi poinnya adalah apa yang kita lakukan setelah kita memahami Al-Quranul Karim. Itu poin pentingnya. Saya kembali lagi kepada Wan, kalau misalnya ada yang mau bertanya 1-2 mungkin boleh, tapi kalau enggak ya kita akhiri. Okay, InsyaAllah Doktor. Jazakallahu khairan katsira Doktor untuk sesi malam ni. Ada soalan di ruangan chat. Saya bacakan je.
Doktor, adakah memahami Al-Quran melalui pengajian tafsir itu fardu ain atas setiap orang Islam? Oke. Gini ya, Quran itu memang dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah walaqad yassarnal Quran fahal mim mudzakir. Mudah dalam apa? Dalam mengingat, dalam mentadzakur. Tapi kalau memahami itu memang tidak sederhana karena dibutuhkan banyak perangkat, terutama kita yang sudah jauh dari zaman Rasulullah SAW. Karena butuh banyak perangkat, misalnya mulai dari bahasa Arab, ilmu tafsir, dan seterusnya lah. Nah, bagaimana kewajiban dari kita? Gini, kan Allah itu menciptakan manusia itu tentu saja dengan keunikannya sendiri-sendiri ya. Ada yang memang Allah takdirkan orang untuk misalnya menekuni dunia tafsir, ada yang menekuni dunia hadis dan seterusnya. Dan semua orang tentu saja tidak mungkin semuanya akan menekuni dunia tafsir. Karena siapa yang akan ngurusin komputer, siapa yang akan ngurusi sapi, misalnya dan seterusnya. Yang wajib itu adalah kita belajar ilmu agama wajib, ya karena thalabul ilm faridhatun. Tapi tentu saja ini yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban mukallaf. Misalnya belajar bagaimana sholat, misalnya belajar. Yang lain itu sudah masuk fardu kifayah. Kita tidak berdosa kalau misalnya kita tidak belajar tafsir, karena sudah ada yang belajar tafsir. Dia masuk seperti kayak komputer, kayak kedokteran dan seterusnya, ya. Tetapi kalau belajar sholat, ya itu wajib, itu semuanya, tidak bisa gitu dipindahkan, ya. Nah, masalahnya kemudian ini kan batas paling minimal. Kita ini kan kepingin beragama makin naik. Apalagi sekian banyak Allah mengingatkan kita, ya Quran ini istimewa dan seterusnya. Dan kita ingin minimal itu ada apa? Ada pemahaman yang lebih lah dari sekedar kita hanya bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh insya Allah akan Allah memudahkan karena pastilah nanti kita akan diberikan kemudahan waktu, kemudian akses, tetapi tentu saja tidak perlu kita semuanya menjadi ahli tafsir. Ya, alhamdulillah sudah banyak peninggalan dari para ulama tafsir yang tinggal meminta kita aja untuk membaca, mendiskusikannya, mentadaburinya seperti yang kita lakukan hari ini. Saya bukan mufassir, saya hanya berbagi dari apa yang sudah saya baca untuk mengingatkan diri saya sendiri terutama. Dan alhamdulillah kalau misalnya itu juga bisa manfaat buat orang lain. Sehingga kita ini sama-sama sebenarnya berusaha untuk hidup lebih baik dengan panduan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ya. Jadi apakah ikut pengajian tafsir itu wajib? Saya melihatnya kalau pertanyaannya ini pertanyaan fikih tentu saja tidak wajib kalau pertanyaan fikih. Tapi kalau pertanyaannya ini bukan diarahkan kepada fikih, tergantung kita. Kalau kita punya waktu, kita punya kecukupan, dan segala macamnya lah, waktu luang, kita tidak melakukan, tentu itu merupakan bentuk kesalahan. Karena Allah ngasih peluang kita sebenarnya untuk lebih mengakrabi Al-Quranul Karim. Karena dia sumber kebaikan, sumber hidayah, sumber cahaya. Ginilah pertanyaannya, sebenarnya kayak begini, kalau kita dengar bahwa di KL ada sale, ya semuanya harga cuman ringgit, laptop ringgit, saya tanya, siapa yang tidak mau datang? Misalnya, Apple 11 10 ringgit, semua orang akan antri rebutan itu. Bisa chaos Kuala Lumpur mungkin, kan begitu tak persalahannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu adalah, kalau kita tahu nikmatnya Al-Quran, kalau kita tahu betapa pentingnya Al-Quran buat kehidupan kita, pertanyaannya bukan lagi wajib atau enggak, ini penting buat saya. This is a must for me. Ya, Allah mau perintah atau tidak perintah, secara fikih ini wajib atau tidak wajib, I need it. Seperti sebagaimana saya membutuhkan udara. Kata para ulama bahkan, butuhnya kita dengan Al-Quran itu sebenarnya jauh lebih butuh Al-Quran dibanding udara buat kehidupan kita. Nah, kalau sudah kita mikir begitu, ini kan, aduh, ini sudah bukan wajib lagi, kan begitu. Tentu saja, tapi ini jangan dipahami sebagai bacaan fikih ya. Para ulama menyatakan gitu, butuhnya kita akan Allah, butuhnya kita akan hidayah Allah.
atau Al-Quranul Karim sebenarnya lebih butuh dibanding udara itu sendiri. Udara itu menghidupkan fisik kita. Tapi Al-Quran menghidupkan hati kita. Mana yang lebih penting? Ada orang yang hidup tapi hatinya mati, zombie. Tidak ada nilainya di mata Allah. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ya, dan dia seperti ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka binatang ternak kata Allah. Dan lebih buruk dari itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Karena itu terhadap Al-Quran, kenapa kita bertanya itu? Karena sebenarnya belum kita merasakan butuhnya kita akan Al-Quranul Karim. Sama lah kalau kita sudah tahu, kita pasti akan merasakan I need it. Mau orang bilang ini tidak penting, saya penting. Ya, sama seperti saya sekarang, semua orang bilang katakanlah apalah, kambing, musangking enak, saya takut karena saya punya gout. Oke, kalaupun punya, nah pun sedikit aja. Ngomongnya aja durian dikasih banyak, enggak berani saya. Kenapa? Jalannya jadi pincang. Ya, karena saya tahu. Tapi bagi orang, enggak. Saya yang bilang itu not good for me. Kenapa? Karena tidak baik buat saya. Itu menurut saya harus penting, yang harus kita kenal lebih dalam lagi. Kenalilah dengan Al-Quran Karim. Kalau kita baca hadis dan seterusnya, itu mengingatkan kita. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW terakhir ya. Kata Rasulullah SAW, la tatasawwadul Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal gulingmu. Don't turn Quran into your pillow. Maksudnya, relax dengan Quran, santai dengan Quran. Jangan, kata Rasulullah. Kita disuruh apa? Bacalah Al-Quran. Di siangnya, di malamnya. Bacalah dengan baik. Wataghannauhu, percantik bacaannya. Watadabbaruhu, tadaburinya dia. Agar apa? Kamu mendapatkan falah, kebahagiaan, rahmatnya Allah SWT. Rasulullah SAW menyatakan. Ada hadis yang sebagian menganggap dhaif, sebagian menyatakan enggak. Ya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, Quran itu hidangan dari Allah. Ya, maka ambillah semampumu. Kita ini seperti diundang ke satu pesta, di situ banyak berbagai makanan. Ya, ada nasi lemak, ada macam-macam, kebuli, ada kapsa, ada macam-macam, Al-Baqarah, Ali Imran dan segala macamnya. Take it, semampu kamu. Bahagialah karena kita ada di dalam prasmanan itu. Ya, bangkit makanan yang sangat banyak itu namanya ma'dubatullah. Namanya ma'dubatullah. Jangan bawa makanan sendiri. Karena itu tidak beradab, ya dah. Jadi misalnya Kak H mengundang saya di pernikahan. Wah, banyak makanannya namanya pernikahan. Saya bawa sendiri nasi lemak. Ya tentu saya, come on Ustadz Yahya, you tidak menghargai masakan saya. Saya sudah bikin sekian banyak makanan. Itu orang yang datang ke Quran tapi masih membawa cara berpikirnya sendiri, nyalahin Al-Quranul Karim. Itu tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal Quran ma'dubatullah. Quran itu hidangan, ya, food buat hati kita, buat rohani kita, buat seluruh diri kita. Take it, ya, semampu kita. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Mohon maaf tidak semua bisa saya menjelaskan dengan detail karena waktunya sudah cukup malam, 9:30. Saya biasa tidur jam 8. Sorry Kak H, terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya dan selamat memasuki bulan Ramadan dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi dibanding Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga kita dipastikan menemui bulan Ramadan. Itu saja dari saya. Terima kasih Lukma, Kak H. Dokter, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat.